bagian yang terakhir, yaitu bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini adalah bilangan yang menunjukkan posisi elektron sesungguhnya di dalam kulit atom. Kalau tadi konfigurasi elektron itu seperti aturan penempatan elektronnya, kalau bilangan kuantum itu posisinya. Dia ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, berputar ke kanan atau berputar ke kiri. Bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama bilangan kuantum utama atau disimbolkan dengan N. Itu menunjukkan letak elektron dalam kulit atomnya, berarti kulit atom. Bilangan yang menunjukkan kulit atomnya. Lalu yang kedua, bilangan kuantum azimut atau disimbolkan dengan L, letak elektron dalam subkulitnya atau orbitalnya, bilangan yang menunjukkan orbital. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik atau M, kedudukan atau orientasi orbital. Dia letaknya ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Lalu bilangan kuantum spin itu arah perputaran elektronnya. Elektronnya berputar ke kanan atau dia berputar ke kiri. Gitu. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan kuantumnya? Cara menentukan bilangan kuantumnya adalah dengan melihat dari konfigurasi elektronnya. Saya ambil contoh yang tadi ya. Dibuat dulu konfigurasi elektronnya. Nah, bilangan kuantum itu, cara menentukan keempat bilangan kuantum itu dengan melihat konfigurasi terakhirnya. Dia bentuk konfigurasi terakhirnya seperti apa. Bilangan kuantum utama atau N, kan di sini menunjukkan kulitnya. Kulitnya dia ada di kulit kedua, ini kan angka 2, berarti N-nya itu adalah 2. Lalu untuk L, menunjukkan subkulit. Subkulitnya adalah orbital atau subkulitnya S, ini S. Nah, karena di sini bilangan kuantum semua harus dalam bentuk bilangan. Nah, ini diubah ke dalam bentuk bilangan. Orbitalnya diubah ke dalam bentuk bilangan. S itu diubah menjadi 0, P itu 1, D 2, F itu 3. Karena dia berhenti di orbital S, berarti nilai bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Lalu untuk bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menunjukkan kedudukan atau orientasi orbital. Caranya, kalian harus membuat ruangan dulu. Ruangan ini dilihat dari orbitalnya. Orbital S itu kan diisi 2 elektron. Nah, untuk membuat ruangan ini akan diisi 2 elektron berpasangan. Jadi, kalau S itu maksimal diisi 2 elektron, berarti S itu dia mempunyai 1 ruangan. Seperti ini. Lalu kita kasih tanda 0 di bawahnya. Lalu untuk ruangannya, saya tuliskan di sini, P itu kan maksimal dia diisi 6 elektron. Karena dia maksimal diisi 6 elektron, berarti dia membutuhkan 3 ruangan. Untuk D, dia diisi 10 elektron, berarti dia membutuhkan 5 ruangan. Gini ya. Kalau F14 berarti membutuhkan 7 ruangan gitu, karena satu ruangan diisi berpasangan. Nah, lalu S di sini diisi 1 elektron. Elektron itu dalam ruangannya digambarkan sebagai panah tidak penuh seperti ini. Dan pengisiannya dimulai dengan panah ke atas. Diisi 1 elektron dulu semua ruangannya. Setelah semua ruangan terisi penuh dengan 1 elektron, kembali lagi ke ruangan awal untuk mengisi elektron yang selanjutnya. Nanti akan saya beri contoh yang elektronnya banyak. Nah, di sini
bilangan kuantum magnetiknya dia berhenti pada ruangan yang menunjukkan bilangan 0, artinya bilangan kuantum magnetiknya itu adalah 0. Lalu bilangan kuantum yang terakhir, S, itu dilihat dari tanda panahnya. Kalau dia berhenti di tanda panah ke atas, berarti nilainya adalah positif setengah. Saya akan berikan contoh selanjutnya yang konfigurasinya lebih banyak 16, kita pakai 16 elektron. Konfigurasinya 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, dia berhenti di 3p4. Bilangan kuantum utamanya 3. Di sini dia berhenti di 3, kulit ketiga. Lalu untuk L atau bilangan kuantum azimutnya dia berhenti di P. Tadi P itu diubah menjadi angka 1. Orbitalnya di 1. Terus untuk magnetiknya, karena di sini P, tadi ruangannya kan harus bikin 3. Lalu dimulai dari seperti garis bilangan, plus 1, min 1. Lalu elektronnya di sini diisi 4. Caranya seperti ini. Kita isi 1, isi 1, isi 1. Jadi semua ruangan terisi penuh dulu dengan tanda panah ke atas semua. Baru, ini kan baru 3. Berarti kurang 1 elektron, balik lagi ke ruangan di awal. Nah, seperti ini. Lalu ternyata penggambaran elektron yang terakhir, nih, tadi kan terakhir saya menggambarkan elektronnya di sini. Berhenti pada ruangan yang menunjukkan bilangan min 1. Berarti M di sini bertanda min 1. Nilainya adalah min 1. Lalu S, karena tadi saya bikin elektronnya itu yang terakhir panahnya ke bawah, dia nilainya adalah minus setengah. Saya ulangin lagi ya. Dilihat dari konfigurasi terakhir, N itu dilihat dari kulitnya, ini 3. Lalu L itu orbitalnya. Orbitalnya adalah P, tapi karena harus diubah ke dalam bentuk bilangan, berarti P itu diubah ke bentuk bilangan 1. Lalu untuk M, bikin ruangan dulu. Ruangannya sesuai dengan orbitalnya. Kalau S ruangannya 1, kalau P ruangannya 3, dan seterusnya. Karena di sini P berarti 3 ruangan. Diberikan angka seperti garis bilangan. Mengisi elektron sesuai dengan elektron yang ada di P-nya. 4, berarti harus mengisi 4 elektron dalam ruangan. Dimulai dari ruangan yang pertama, panahnya ke atas semua, lalu kembali ke ruangan yang pertama lagi dengan panah ke bawah. Nah, bilangan yang ditunjuk pada elektron terakhir yang digambarkan itulah yang menjadi bilangan kuantum magnetiknya. Lalu untuk bilangan kuantum spinnya cuma tinggal dilihat kamu membuat gambar elektronnya yang terakhir itu panah ke atas atau panah ke bawah, menunjuk ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah min, kalau ke atas plus. Sekian penjelasan dari saya tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Terima kasih.